Hati Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومؤلف الكتاب سليم من عبد الله بن اسماعيل الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'budah wa makna la ilaha illallah utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'budah ora ana perkara kang hak den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujud illallahu kejaba Gusti Allah. Jadi makna ringkas nggih, makna ringkas dari kalimah la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang hak di dalam kenyataan kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau versi kitab Safinah adalah la ma'budah bihaqqin fil wujudi, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar di dalam alam raya, di dalam wujudnya kecuali hanya Allah. Nah, ini pasalnya sangat pendek, tetapi ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Salah satunya adalah tentang fadilahnya kalimah la ilaha illallah. Karena dikatakan sebuah hadis afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Dan juga kenapa kalimah la ilaha illallah? Jika seseorang dia bersaksi dengan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan hanya mengucapkan kalimat tersebut dia kok sudah dihukumi Islam. Itu karena fadilah yang luar biasa. Maka pada pertemuan kali ini kita lebih terfokus kepada fadhail. Di sini dikatakan fadhailuha la tuhsa. Fadilah kalimah la ilaha illallah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Yaitu salah satunya adalah sabda Rasulullah, mangqala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin aswabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah 3 kali sehari. Jadi seperti makan Kalimah la ilaha illallah hanya 3 kali sehari, maka sudah cukup untuk menjadikan kafaroh setiap dosa-dosanya. Artinya walaupun jumlahnya hanya 3 kali, tetapi kalimah la ilaha illallah dia ucapkan dari hati, dia masukkan ke dalam hati kalimah la ilaha illallah, maknanya dia terapkan di dalam hati, dia mengucapkan dengan ikhlas, dia betul-betul memahami bagaimana arti dari kalimah la ilaha illallah, cukup 3 kali itu sudah bisa menghapus dosa-dosanya di dalam hari tersebut. Ini satu hadis. Ada juga di sini disebutkan auhallahu ta'ala ila Musa fi Taurah laula man yaqulu la ilaha illallah la sulitat jahannamu ala ahli dunya. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Seandainya tidak ada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka
neraka jahanam akan diberi kekuasaan untuk membinasakan penduduk dunia, penduduk bumi. Jadi Nabi Musa itu juga merupakan nabi yang membawa kalimah tauhid, membawa agama tauhid atau agama Islam yang intinya adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada napa jenengane monologi. Apa jenenge nggih? Tidak ada Tuhan yang berbilang, tidak ada. Tuhan satu. Versi nabi manapun, baik Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Muhammad, semuanya tauhid bahwa Tuhan itu satu. Jadi soal tauhid sama persis. Cuma nanti di dalam soal syariat, karena syariat ini adalah merupakan aturan-aturan, undang-undang di dalam agama yang dibawa oleh Nabi tersebut, ini terkadang beda. Jadi contoh syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Isa, dengan syariatnya Nabi Musa, ini beda. Contoh adalah sholat. Tata cara sholatnya agama Islam seperti ini, tata cara sholatnya syariat Nabi Isa, tata cara sholatnya Nabi Musa seperti ini, beda. Jadi untuk tauhid sama, ketuhanan sama. Nah, cuman yang berbeda adalah soal syariat atau aturan hukum di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi tersebut. Qala As-Suhaimi afdhalul asya al-iman wa huwa qalbiyun wa afdhalu kalam kalamullah wa afdhaluhul Qur'an wa afdhalul kalami ba'dahu la ilaha illallah fahiya afdhalu minal hamdu minal alal hamdi ala sahih li annaha tangfil kufra. Imam As-Suhaimi beliau berkata, sebaik-baik segala sesuatu, sebaik-baik sesuatu itu adalah iman. Jadi iman di dalam hati itu adalah sebaik-baik sesuatu. Kemudian sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Yaitu yang sebaik-baik ucapan Allah itu adalah Quran. Jadi zikir terbaik, bacaan terbaik adalah Quran. Jadi ini menurut beliau, ini juga termasuk menurut jumhur ulama juga, bahwa sebaik-baik zikir, sebaik-baik apa yang kita ucapkan adalah Quran. Maka perbanyaklah bacaan Quran itu. Tetapi tidak sesederhana itu. Artinya begini, ketika kita membaca Quran, kita juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang mengatur terhadap bacaan tersebut. Artinya begini, ketika seseorang membaca Quran, maka dia harus menjaga tajwidnya, dia harus menjaga makhrajnya, dia harus menjaga adanya, dia harus menjaga bagaimana nafasnya, ngeten. Jadi artinya begini, ini perlu saya singgung ya. Jadi zikir, wirid terbaik adalah kita membaca Quran. Tetapi tidak sederhana itu. Artinya ketika kita membaca Quran, makhraj hurufnya itu harus tepat. Tidak boleh kita orang Jawa kemudian dialek Jawa ketika kita mengucapkan suatu huruf, itu kemudian hurufnya itu huruf versi Jawa. Mboten pareng. Karena ucapan setiap suku, perkataan setiap daerah itu nanti akan terseret sesuai dengan kaidah di daerah tersebut. Contoh, dialek Jawa, khususnya Jawa daerah kita, daerah Kedu, dialek Jawa khusus daerah kita Kedu, terutama Temanggung, itu ketika mengucapkan nama-nama para nabi, misal contoh Nabi Muhammad, ini kan
mim dhammah kan mu nggih. Nabi Muhammad. Kan ngeten biasane yang disebut Nabi Muhammad. Maka ketika membaca Quran jangan seperti itu. Di Quran itu ada kalimah, ada ayat Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan dumeh wong Temanggung sing biasane muni Muhammad, terus di dalam Quran ada kalimat Muhammad, kemudian Muhammadur Rasulullah, itu salah. Ini makhraj huruf. Contoh lagi Nabi Ismail. Nah, ketika kita membaca Quran jangan kemudian terbawa dengan dialek dialek Temanggung yang ketika mengucapkan Nabi Ismail itu kemudian dibaca sebagai Ismail. Ain kasroh Ismail kan ngoten. Nek kaidah Quran kan tidak. Kaidah kita membaca Quran kan ain kasroh Ismail. Ibrahim, ngoten. Nah, nek dialek Temanggung kan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim hak kasroh hi. Nah, tapi nek Quran kan kita harus sesuai dengan kaidah Ibrahim, Musa, Isa, ngoten. Jadi banyak kasus seperti itu. Ini perlu kita benahi. Ini dalam soal makhraj huruf. Ini sangat penting, lebih penting daripada tajwid. Karena kalau tajwid itu jenengane berada di posisi kedua setelah makhraj. Kalau makhraj itu kita tahqiq huruf. Kita tahqiq hurufnya. A, hamzah itu bagaimana cara ucapnya, ba itu bagaimana cara ucapnya dan sebagainya. Itu lebih penting daripada tajwid. Kemudian tajwid itu adalah bagaimana ketika sebuah huruf itu bertemu dengan kalimah yang lain. Jadi misalnya contoh ada hukum tanwin. Tanwin itu apabila ketemu huruf halak, maka huruf halak itu nanti akan dibaca idhar halki. Dhammah tanwin atau tanwin ketemu hamzah, maka dibaca idhar halki. Dhammah tanwin ketemu lam dan ro, maka akan dibaca idgham bila gunah. Tanwin ketika bertemu dengan huruf ya nun mim wawu, maka akan dibaca idgham bihunah dan seterusnya. Ini adalah merupakan pertemuan antara satu huruf dengan yang lain. Ini berada di posisi kedua. Posisi pertama adalah makhraj, tahqiq makhraj, ini penting. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita itu min haitsul ada itu membaca Quran terkadang ada ismam, terkadang ada imalah. Ini bisa jenengan buka. Ismam, imalah, kemudian huruf yang ditulis pakai sin tapi dibaca shad, huruf yang ditulis pakai shad tapi dibaca sin, kemudian wakaf, tidak boleh wakaf atau berhenti di ayat itu atau di pertengahan ayat itu. Ini penting, perlu diketahui. Kemudian tanda-tanda wakaf dan sebagainya ini harus dipelajari. Kemudian kita tidak boleh bernafas di tengah ayat. Dan ini yang masyarakat awam sama sekali biasanya tidak tahu, mayoritas tidak tahu. Tidak boleh berhenti di tengah ayat. Jadi misalnya contoh ayat sing rodok panjang niku. Misalnya contoh ayat Alhamdulillah. Orang dia membaca Fatihah gampang nih. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia ikhtilas itu mencuri nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Ini di dalam ilmu tajwid ini adalah kesalahan. Tidak boleh. Jadi di dalam
kita membaca Quran, di dalam kita membaca Quran itu kita boleh mengambil nafas ketika kita wakaf. Kalau tidak wakaf, tidak boleh kita membaca Quran. Maka kita harus belajar agar supaya bacaan kita itu betul. Agar supaya bacaan kita itu lancar membaca Quran. Jadi maka memang itu berat nih, itu berat. Maka betul sekali jika dikatakan bahwa zikir terbaik itu adalah Quran. Bacaan terbaik itu adalah Quran. Tetapi juga perlu diketahui juga Quran itu tidak semudah itu. Quran itu perlu adanya kaidah-kaidah ilmu. Jadi ketika membaca Quran harus sesuai dengan kaidah itu. Kalau tidak sesuai kaidah itu ya kita tidak akan mendapatkan fadilah afdholul zikri atau afdholul kalam, sebaik-baik ucapan. Tidak. Justru ketika kita membaca Quran tidak sesuai kaidah malah dosa. Maka perlu kita tahu jika kita memang belum bisa membaca Quran sesuai dengan ketentuan itu, maka kita harus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, putus asa, lebih baik jangan baca Quran, baca yang kita pasti saja. Artinya, contoh ini baca Fatihah. Kadang wong tua nun saya begini, orang-orang yang sudah lansia, mbah-mbah ngoten niku, nek maca Quran bisa, tapi ora jelas, nyonyu lah. Utawa umur 40 lah, atau 30 ke atas lah banyak ini. Yang membaca Quran makhrajnya tidak benar, tajwidnya tidak benar, mandek nang tengah, sering mengambil nafas ikhtilas atau nyolong mencuri nafas di tengah-tengah bacaan dan sebagainya. Banyak kasus-kasus itu. Kemudian tidak tahu bagaimana cara membaca imalah, ismam dan sebagainya, maka lebih baik tidak usah baca Quran kalau dia tidak ingin belajar. Tapi apa? Baca saja yang pasti dia bisa. Contohnya Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Dia baca itu bulan baleni. Itu lebih baik daripada membaca Quran dari surat Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi dia urusan tajwidnya amburadul. Urusan bacaan makhrajnya, kemudian wakofnya, adanya, kemudian dia mengatur nafasnya tidak sempurna, maka lebih baik dia membaca Fatihah diulangi. Yang terpenting Fatihah itu betul, maka ganjarannya lebih besar itu daripada dia belum bisa, maka kemudian dia langsung membaca Quran. Maka untuk Quranan ini perlu pendapat saya. Quranan itu kalau Quranan itu di gebiah uyah artosipun diterapkan di masyarakat umum untuk daerah Jumo, itu justru madorotnya malah lebih besar karena masyarakat yang belum bisa membaca tajwid benar, belum bisa makhrajnya benar dan sebagainya, kemudian disuguhkan maca sak juz misalnya, disuguhkan maca sing akeh, itu kan dia mburu cepeti dan tidak sesuai kaidah tajwid, tidak sesuai kaidah bacaan Qur'ani. Nah, ini malah dia tidak mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa. Maka lebih baik apa? Lebih baik disuruh baca Fatihah saja diulang-ulang. Baca kulhu saja diulang-ulang. Itu pun kulhu, surat kulhu, ada kaidah ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat yang pendek, ketika kita ketemu ayat yang pendek itu kok kita wakaf, maka kita harus bernafas. Kalau kita tidak mau bernafas, maka wasol. Niki rawan, niki belum diketahui oleh khalayak umum. Misalnya contoh surat Kulhu. Kulhu itu kita membaca kulhu wakaf tapi tidak bernafas, maka itu tidak boleh. Contohnya begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini salah bacaan ini. Bacaan ini salah. Karena apa? Karena ketika dia membaca waqaf, dia tidak bernafas. Seharusnya ketika dia waqaf, dia bernafas, baik menarik nafas ataupun mengeluarkan nafas. Kalau dia tidak mau mengeluarkan nafas, maka wajib dibaca wasol. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadin. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngoten. Atau kalau dia mau misal contoh lagi yang paling sering surat Wal Asri. Ketika dia ingin membaca waqaf di surat Wal Asri, maka wal asr. Kemudian dia mengeluarkan nafas atau menarik wal asr. Keluarkan nafas, kemudian lanjut. Atau jika dia ingin wasol karena dia masih punya nafas, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, terus dia buang nafas atau menarik. Terus diteruskan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka membaca Quran itu tidak sesederhana itu. Artinya butuh belajar. Artinya butuh belajar, dan belajarnya itu memang lama karena ilmu Quran itu banyak nggih. Tidak cuma tafsirnya tok. Tetapi bagaimana cara kita membaca itu benar, itu ilmunya luar biasa. Ilmunya banyak. Maka benar jika dikatakan sebagai sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Karena kita mempelajari saja sudah lama itu. Wa adzalul kalam ba'dahu la ilaha illallah, dan sebaik-baik kalam setelah Quran itu adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah itu adalah posisi kedua. Nah, ini lebih enak karena apabila bukan Quran, maka tidak ada harus sesuai dengan tajwid. Tidak ada ketentuan harus makhrajnya benar. Tidak ada ketentuan harus bernafas di waqaf. Ketika waqaf harus bernafas, tidak ada. Jadi bebas. Artinya juga ketika ada kalimah la ilaha illallah, jenengan punya hadas, orang duwe wudu, dalam keadaan haid ngemek kalimah la ilaha illallah tidak apa-apa karena itu bukan Quran. Kecuali memang ditujukan untuk Quran. Jadi ada sisi plusnya, yaitu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tapi konsekuensi dari pahala yang luar biasa, yang sangat besar pahala membaca Quran, itu ada syaratnya. Itu syaratnya seperti tadi. Dan juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika membaca Quran, orang haid tidak boleh. Orang haid tidak boleh, orang junub tidak boleh. Ketika itu dihukumi Quran, maka kita menyentuh mushaf, Yasin lah misalnya contoh, tidak cuma Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi Yasin lah contohnya, Yasin atau Majmu' Latif, Majmu' Syarif. Jenengan ngemek niku syaratnya harus wudu. Jenengan ngemek sampule Quran, sampul tok, niku harus wudu. Jenengan ngemek pita pembatas Quran, itu syaratnya harus wudu karena itu dinisbatkan kepada Quran. Jadi kalau sudah dianggap Quran, maka konsekuensinya harus dianggap betul, harus dihormati betul. Termasuk nanti yang membaca tidak boleh dalam keadaan hadas besar, ketika menyentuh harus wudu dan sebagainya. Nah, beda lagi kalau kita punya wirid jenengan badhe sari, kemudian biasa mewiridkan membaca Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Nah, jenengan dalam keadaan haid misalnya, boleh, tapi ditujukan untuk zikir, jangan ditujukan membaca Quran. Nanti pahalanya beda. Yaitu pahala membaca wirid bukan Quran.
Maka orang haid boleh itu jika tujuannya membaca wirid, tapi konsekuensinya yaitu pahalanya di bawah Quran karena sudah dianggap tidak Quran, hanya sebagai wirid. Bisa dipahami nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum inna kalimatal la ilaha illallah 12 harfan. Fala buddha annahu wajaba biha 12 faridah. Kalimah la ilaha illallah ini ada 12 huruf. Ada 12 huruf. Kalimah la ilaha illallah ada 12 huruf. Maka dari jumlah huruf yang ada 12 itu muncul 12 kewajiban. Sittatun dhahirah, yang 6 itu lahiriah, wa sittatun batiniyah. Dan yang 6 itu adalah batiniyah. Amma sittah adz-dhahirah wa thaharah wa shalah wa zakah wa shaum wal hajj wal jihad. Adapun 6 yang lahiriah dengan kalimat la ilaha illallah itu dia wajib thaharah, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, wajib jihad. Wa amal batinah, adapun 6 kewajiban yang batiniyah, fatawakul, tawakal, tafwid, kita berserah diri kepada Allah, wasobru dan sabar, waridho dan ridho, wazuhdu dan zuhud, wa taubah dan taubah. Itu seperti itu nggih. Jadi kalimah la ilaha illallah ada 12 huruf. Kemudian lagi nggih. Jadi napa jenenge kalimah la ilaha illallah itu hakikatnya juga adalah kalimah yang terdapat di dalam Quran. Kalimah yang terdapat di dalam Quran. Jika jenengan membaca kalimah la ilaha illallah, jenengan kok ditujukan untuk membaca Quran, maka jenengan akan mendapatkan pahala Quran. Jika jenengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, jenengan tujukan hanya untuk zikir, maka jenengan akan mendapatkan pahala zikir. Begitu juga ketika membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan mengucapkan kalimat itu karena itu adalah kalimat yang ada di dalam Quran, yaitu surat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan mengucapkan kalimat itu. Tujuannya jenengan membaca Quran, maka akan mendapatkan pahala Quran. Di mana pahala Quran itu dihitung per huruf. Nabi pernah bersabda, alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi dihitung per huruf. Jika jenengan membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim ditujukan Quran. Karena Quran pahalanya dihitung per huruf. Nah, berbeda ketika jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tujuannya hanya untuk zikir. Contoh, jenengan mau makan, mau minum, mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya karena itu adalah zikir untuk memulai segala sesuatu yang baik. Maka jenengan mendapatkan pahala zikir. Nah, nanti ketika jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kok ditujukan untuk membaca Quran, kok dalam keadaan haid, jenengan Bismillahirrahmanirrahim diniati baca Quran. Bismillahnya itu diniati jenengan membaca salah satu ayat dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jenengan tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim jika jenengan punya niatan seperti itu. Tetapi ketika jenengan niatnya beda, niatnya hanya untuk zikir. Bismillahirrahmanirrahim, niatnya zikir. Nah, maka jenengan dalam keadaan haid boleh, tidak masalah. Bahkan begini, jenengan punya kebiasaan tahlil, tahlil.
Tahlil itu kan isinya macam-macam. Ono Fatihah, Ulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ada awal surat Al-Baqarah, pertengahan, kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah dan sebagainya. Banyak itu Quran. Jenengan kok niati itu sebagai zikir, artinya sebagai zikir yang sifatnya itu mingguan, setiap Jumat sekali misalnya contoh. Terus jenengan haid. Boleh apa tidak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Boleh apa tidak orang haid membaca tahlil? Maka jawaban ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Jika jenengan meniatkan dengan membaca tahlil itu, meniatkan wirid, membaca zikir bukan Quran, maka orang haid boleh. Tapi konsekuensinya pahalanya ya jelas di bawah Quran, pahalanya di bawah Quran, pahalanya di bawahnya. Tetapi ketika orang haid tersebut membaca tahlil dan ada ayat-ayat Quran, kemudian orang haid tersebut meniatkan membaca ayat Quran itu diniatkan untuk membaca Quran, maka hukumnya haram. Karena Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang dalam keadaan haid. Maka minimalnya apa? Yang terbaik yaitu jenengan niatkan untuk zikir, untuk wiridan, untuk bacaan mingguan, rutinitas. Untuk bacaan rutinitas. Maka itu boleh. Kenapa sampai mana nih kau? Itu adalah kalimah la ilaha illallah. Terus kok yo nganu ya. Ngerek sedidik. Faslun. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakar wal untha litis isinin wal haidhu fil untha litis isinin. Alamatul bulughi utawi piro-piro tetengeri balek iku thalathun telung. Rupane tamamu khamsa asyara sanah sempurnane 15 apane sanatan taune fi dzakari ing dalem lanang wal untha lan wadon. Nah, kemudian kita masuk ke fasal berikutnya, yaitu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Kenapa disebut tanda? Karena memang balik ini adalah dewasa. Kita tidak mengetahui kapan dewasa itu, tapi bisa diketahui lewat tanda-tanda dewasa. Nah, tanda-tanda dewasa atau tanda-tanda balik ada 3. Secara syarak ada 3. Yaitu yang pertama sempurna 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi dihitung menggunakan kalender Hijriah. Kadang kan kita itu terjebak dengan konsep kalender Masehi yang biasa berlaku di masyarakat, instansi, pemerintah, dan sebagainya. Nah, ketika kita menghitung di dalam agama, itu maka hitungan itu adalah hitungan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Jadi maka wong Jawa itu mereka mengkombinasikan kalender Hijriah dengan kalender kuno, yaitu kalender Saka. Maka asimilasi itu diinisiasi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang nanti menjadi kalender Islam. Kalender Islam itu sama dengan kalender Hijriah. Nah, itu perhitungannya adalah menggunakan kalender Hijriah karena beda nanti setiap tahunnya. Setiap tahun. Kalau kalender Masehi itu kan 365. Kalau kalender Hijriah itu 355. Dan setiap tahun itu ada perbedaan dengan kalender Masehi. Jadi setiap tahun ada perbedaan dengan kalender Masehi sebanyak 11 hari. Jadi kenapa?
kalender Hijriah itu lebih sedikit. Kalender Masehi lebih banyak. Jadi nanti maju. Jenengan bisa diteliti itu. Bisa dititeni. Jadi Ramadan kemarin itu bulan apa nanti akan semakin maju. Jadi kalau kemarin bulan apa? Maret nggih. Ramadan itu nggih. Maka nanti akan semakin maju menjadi Februari. Maju lagi nanti menjadi Januari karena ada perbedaan setiap tahun 11 hari. Berarti kalau 3 tahun berarti 33 hari. Nanti kalau sudah 33 tahun, nanti ada selisih setahun. Ada selisih setahun. Setiap 33 tahun. Ada selisih setahun. Nah, maka artinya sempurna 15 tahun, ini dihitung kalender Hijriah. Perlu maka ini sebagai catatan, ketika kita punya anak, kita punya, jenengan punya putro, atau misalnya putranya gede-gede, amben. Dan ketika jenengan punya cucu itu juga ditulis itu versi hijriyahnya tanggal berapa. Versi hijriyahnya tanggal berapa. Itu untuk menentukan nanti baliknya dan sebagainya. Itu menggunakan kalender hijriyah. Wal ihtilam fi zakar wal untha litis isinin. Kemudian tanda balik lagi bagi laki-laki maupun perempuan itu mimpi basah. Mimpi basah ini artinya tidak menjadi sebuah dobit, tidak menjadi sebuah batasan, tapi yang menjadi batasan adalah keluar mani. Jadi laki-laki maupun perempuan dia sudah keluar mani minimal usia 9 tahun. 9 tahun versi kalender Hijriah. 9 tahun minimal dia keluar mani. Jadi mimpi basah ini mboten menjadi batasan. Yang menjadi batasan adalah keluar maninya. Jadi keluar mani dalam keadaan tidak mimpi, tidak tidur, dia terjaga keluar mani dengan sendirinya atau dengan misalnya onani atau masturbasi, tetap dianggap dia sudah balik minimal 9 tahun. Jadi kalau keluar mani kok 8 tahun belum, itu bisa jadi maninya itu penyakit. Jadi kalau minimal 9 tahun dia sudah keluar mani baik mimpi atau tidak, sengaja atau tidak, itu dianggap balik. Wal haidu fil untha litis isinin. Kemudian haid bagi perempuan pada umur 9 tahun. Perempuan umur 9 tahun keluar haid maka dihukumi sebagai balik. Jika sebelum 9 tahun dia kok haid, maka tidak dihukumi balik, justru itu darah penyakit. Jadi yang menjadi balik, yang menjadi pertanda balik adalah haid, seperti itu. Nah, konsekuensi dari balik itu bagaimana? Konsekuensi dari balik itu adalah yang kita terjemah sebagai dewasa. Itu adalah setiap amal yang dia lakukan, baik itu baik atau buruk, perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu nanti akan dicatat sebagai amalnya. Itu dimulai dari balik itu. Jadi balik itu. Jadi amal baik, amal buruk akan dicatat itu dimulai dari balik. Dan baliknya itu kita tidak mengetahui kapan. Cuman ada pertanda. Maka ada dawuh dari Rasulullah agar anak itu ketika umur 7 tahun kita perintah sholat. Karena kita tidak tahu nanti baliknya akan umur berapa, tidak tahu. Nah, umur 7 tahun kita perintah sholat. Kita ketat urusan sholat, anak umur 7 tahun kita perintah. Umur 10 tahun berarti sudah setahun dari batasan minimal balik 9 tahun. Setahun setelah batasan minimal 9 tahun berarti 10 tahun itu. Kok dia meninggalkan sholat, maka dipukul. Artinya dipukul itu kalau versi fikih itu laisa jangan memukul di tempat yang berbahaya, di anggota yang berbahaya. Jadi dipukul jangan alatnya, jangan menggunakan alat yang berbahaya. Jadi pakai tangan misalnya boleh. Di bagian anggota tubuh yang tidak membahayakan. Contohnya bokong, sikil, tiplak bokongnya, tiplak sikile. Nah, wajah ini sama sekali tidak boleh. Maka kalimat memukul ini adalah pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti.
Jadi ada ulama yang mengatakan maksimal 3 kali. Kalau 3 kali kok tidak mau sholat, maka tidak boleh melebihi dari 3 kali tersebut.